Hello, good morning, Ezer. How are you doing? Selamat pagi, teman-teman semua. Eh, Selamat bertemu kembali di hari Jumat, di penghujung minggu, di mana biasa kita pagi-pagi sebelum market buka, eh, kita ngobrol-ngobrol santai dulu, review market sepekan. Halo Priska. Good morning. Yes. Okay, thank God it's Friday, ya. Kita sudah melalui tugas-tugas kita selama sepekan. So now I think we deserve our coffee. First coffee in the morning. Kemudian kita duduk dulu sambil dengerin saya sedikit bicara mengenai market sepekan kemarin and what to expect ya at the end of the day. Kemudian juga mungkin kita akan siapa yang kemarin ikut acara kita Hari Kartini, kita bikin webinar ya, mengedepankan sektor-sektor yang mungkin nyenggol dengan wanita, tapi tanpa maksudnya untuk mefokuskan pada satu gender aja. What we're trying to say kemarin itu adalah kita punya edukasi stock market, kemudian juga ya sedikit market update tentunya ya, dan bertepatan dengan bulan Ramadan ini. Jadi ini adalah bagian dari kita punya webinar berkah series ya. So stay tune terus di IG account Henan Putira Sekuritas karena kita banyak menyajikan banyak acara edukasi dan sosialisasi pasar modal lainnya. Oke. Kacamata aku berembun. Oke, sorry. Agak susah untuk lihatnya. Oke, teman-teman kalau punya pertanyaan saham apa yang mau dikonsultasikan, now is the right time to ask. Karena bisa saya liatin di chartnya, jadi tuliskan aja di kolom komen ya. Kemudian kita juga perlu input nih. Kita sudah bikin acara Henan Putira, maksudnya sudah bikin acara Ask the Analyst Thank God It's Friday, sudah selama beberapa bulan ini. Nah, mungkin ada masukan dari teman-teman untuk kita bisa meningkatkan performance gitu ya, bisa untuk deliver info-info yang lebih berguna, atau mungkin malah frekuensinya diperbanyak begitu. Apakah kita harus bicara tiap pagi? Nah, itu menarik juga sih. Jadi sebelum market buka, kalau misalkan ada mau tanya saham aku hari ini mau diapain ya? Nah, mungkin bisa juga begitu. Oke. Jadi tuliskan aja di kolom komen ya. We really need your inputs, dan juga kalau ada pertanyaan pagi ini silakan ditulis. Oke. Ya. Kita akan mulai. Oke. Ternyata kemarin Dow Jones-nya turun agak dalam ya, minusnya lebih dari 300 poin. Jadi mungkin sementara IHSG-nya juga agak alot untuk lewati level 7.300, mungkin kita harus siap-siap for short consolidation ya. Kemana arahnya? Support terdekat kita probably ada di angka low kemarin 7245 sampai support MA10 itu ada di seputar 7225, 7230, 7225 begitu ya. Nah, sudah sejak berapa lama nih? Sudah dari sejak mid March itu IHSG konsisten bergerak di atas MA10 ya dalam tren naiknya. So let's say dalam beberapa hari ke depan ternyata support MA10-nya itu tembus, yakni ke bawah, ditutup di bawah 7225. Nah, itu merupakan first clue buat kita supaya ikhlas menerima konsolidasi berikutnya, yaitu kita probably akan ke landasan berikut di sekitar lower channelnya, dan MA20 ada di sekitar angka 7175 ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun IHSG harus mencapai area tersebut pun ini masih belum merusak tren naik dari IHSG ya. So just chill. So far saya lihat juga kita punya net buy itu masih terus kenceng ya. Tuh kita punya net buy masih terus kenceng.
dan mungkin rotasi sektor lah yang perlu diperhatikan ya. Karena kayaknya 2 hari yang lalu juga banking kenceng pada waktu kenaikan itu loh. Kemarin tepatnya, sorry. Pada hari Kartini itu banyak saham-saham banking blue chips kita seperti BBRI, Bank Mandiri, BBCA, ya itu naik menembus resisten atau setidaknya tidak sideways lagi begitu. Nah ini mungkin merupakan sign yang bagus justru. Kenapa? Karena kebangkitan market kalau diikuti dengan sektor finance, nah itu sektor finance itu adalah tulang punggung dari IHSG. So kehadirannya atau kenaikannya tepatnya kehadirannya dalam uptrend market itu sangat ditunggu-tunggu. Oke. Nah, kebetulan saya juga ada pertanyaan yang masih belum terjawab nih. Saya mau nyambung nyambung acara kemarin ya, ketika kita bikin webinar Hari Kartini itu. Oke, so guys yang kalian baru bergabung, mungkin kalian ketinggalan acara edukasi kita kemarin, bertepatan dengan Hari Kartini kita bikin suatu webinar ya yang bertajuk wanita cerdas dengan yang punya yang melek finansial, yang melek investasi begitu. Oke. Sayangnya karena keterbatasan waktu dan juga pertanyaannya yang sangat melimpah, jadi kita masih ada nih pertanyaan yang belum terjawab. So, saya sesuai janji saya kemarin, saya akan jawab hari ini ya. Oke, dari Bapak Dharma Novianto, I hope kamu online juga saat ini. Bagaimana view Alfamart dan support Cimory? Kemarin memang ada analis kita Priscilla yang khusus berkutat di sektor consumer. Dia ada bahas Cimory ya. Ini Bapak Dharma Novianto minta dilihat ini kayaknya ya chartnya Alfamart dan Cimory. Oke, untuk Alfamart secara jangka panjang sih ini uptrendnya bagus ya Bapak ya, dan area resistennya itu memang di sekitar 1750. Nah, masalahnya kemarin ditutup Alfamart dengan candle yang namanya hanging man ya. Jadi shadow ke atasnya tuh shadow ke bawahnya tuh panjang. Jadi kayak orang digantung gitu posisinya. Nah, apalagi terjadinya di area atas gitu setelah saham ini naik berhari-hari. Dan uptrendnya sebelumnya bagus juga Pak, karena dia selalu bergerak di atas MA10. So, justru ini merupakan warning buat Bapak ya. Harap dipantau supportnya. Kalau Alfamart ini ditutup di bawah MA10 atau di bawah 1695, nah itu merupakan tanda pertama Bapak untuk mulai kurangi posisi ya. Kemudian support kedua ada di sekitar 1600. Jadi selainnya MA10, kalaupun MA10-nya itu tembus, masih ada bantalan kedua yaitu MA20. Dan kalau saham yang uptrendnya bagus, dia masih bisa rebound di MA10 itu jadi dia uptrendnya masih fine-fine aja gitu, masih aman terkendali. Nah, kemudian terdeteksi juga ada pola triple top di Alfamart ya. Jadi akan lebih jelas lagi kalau misalkan tembus ke bawah 1600. Nah, itu mendingan kita take profit ya. Oke, untuk Cimory. Untuk Cimory seperti kita bahas kemarin, area resisten memang sekitar 4250. Nah, supportnya kalau mau ambil lagi di mana? Yes, support terdekat memang area 3900. Kemudian MA10 saat ini masih ada di sekitar 3700. Nanti MA10-nya pelan-pelan naik, nggak langsung dari setelah dia jebol 39 ke 3700, ya probably 3750 gitu ya. Nah, nanti bisa dikonsultasikan lagi Bapak kalau di mana posisi MA10-nya pada saat Cimory-nya turun gitu. Tapi kalau melihat tren in overall, apabila nih seandainya Cimory bisa sampai turun ke 3520, nah itu sih ambil aja Bapak ya, karena itu merupakan support dari lower channel kenaikannya. Biasanya di area support itu pasti selalu ada technical rebound, so
worth trying banget gitu untuk nampung Cimory di sekitar 3.500-an. Kalau dia sampai turun ke situ, ya serem, ya menyakitkan juga sih kalau sekarang di harga 4130 harus turun lagi ke 3.500 gitu kan. Oke, terus next questions adalah dari Bapak Henry. Apakah masih perlu dicermati sell on May? Apakah masa tersebut justru kita jadi kesempatan beli atau akumulasi saham? Nah, ya sekarang tanggal berapa? 22 April. Oke, sebentar lagi kita akan masuki bulan Mei memang ya. Apalagi IHSG sudah naik terus nih ya. Kita sudah mencapai target dari tahun ini yang disetting oleh kebanyakan analis tahun lalu bahwa kayaknya IHSG tahun 2022 bisa sampai 7.300. And we did it gitu loh. Sudah sampai, dan kenyataannya sekarang agak mogok kan di sekitar 7.300. So kemana nih kira-kira bulan Mei? Jangan-jangan benar-benar kejadian apa yang menjadi idiom sell on May tersebut gitu. Oke, sebenarnya ada alasan ilmiah di balik idiom tersebut, yaitu gini. Mei itu kebanyakan adalah masa pembayaran dividen. Nah, maka setelah company atau individu atau institusi itu mendapatkan dividen tersebut, mereka membawa dana tersebut pulang ke negara masing-masing gitu. Nah, disitulah yang namanya capital flight. Nah, itu jadi kenyataan bahwa uang keluar dari pasar ketika bulan Mei atau terjadi penjualan besar-besaran itu tidak selalu harus terjadi, namun alasan ilmiahnya adalah itu. Ketika ada pembayaran dividen, kemudian dibawa pulang ke negara masing-masing atau ditransfer gitu loh maksudnya, ditransfer keluar atau gimana. Nah, itu maksudnya capital flight yang dimaksud tersebut gitu. Kalau ada kesempatan beli atau akumulasi saham, saya agak risky kalau berdasarkan bulan saja saya harus bilang bahwa oke, itu kesempatan beli. Enggak juga, karena saya pasti akan langsung buka chart gitu ya. Misalkan aku tertarik nih, BRI kemarin naik, kalau aku mau akumulasi di mana lagi? Nah, of course saya akan buka chart dulu gitu. Bisa jadi Mei itu kita harus santai-santai dulu. Ada bulan yang sepi gitu, yang lebih sepi dari biasanya, lebih baik nggak maksa trading ya daripada kita nyumbang gitu, menyumbangkan dana kita. Ya, jadi intinya adalah we should consult our charts for kesempatan buy on weakness gitu. Namun in overall perlu aku tekankan bahwa kalau saya ulang lagi, jika melihat support IHSG dan uptrend yang sekarang ini, kalau IHSG-nya tidak lewat ke bawah 7150 sih fine-fine aja gitu for now. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Pak Henry ada 2 pertanyaan. Apa yang perlu dicermati investor pemula terhadap fund fact sheet dan laporan keuangan emiten? Oke. Ya, saya juga pada waktu sebelum COVID itu, Henan Putira itu kerap bekerja sama dengan Bursa Efek. Kita mengadakan sekolah pasar modal. Nah, di situ juga ada basic fundamental analysis yang di mana kita mengajarkan bahwa setiap 3 bulan sekali laporan keuangan dari perusahaan TBK atau yang go public itu harus keluar di surat kabar gitu ya, surat kabar umum, surat kabar ekonomi. Nah, supaya apa? Ada transparansi. Nah, bagaimana cara bacanya? Yang simple aja ya. Jadi intinya adalah kita melihat ada pertumbuhan revenue atau enggak. Pertama itu satu. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu kan banyak biaya dan pendapatan dan juga biaya lain-lain gitu ya. Nah, apakah kronologinya dari revenue ke bawah itu semakin mengecil? Nah, kalau tiba-tiba misalkan revenue-nya 10, kemudian setelah dikurang biaya di bawah kok tiba-tiba labanya malah membesar gitu. Nah, berarti di tengah-tengah ada pos luar biasa, ada pendapatan luar biasa gitu dari dari extraordinary income. Nah, yang namanya extraordinary income ini tidak selalu kita anggap bagus gitu ya. Karena biasanya yang jumlah besar itu didapat dari penjualan aset gitu atau laba kurs, yang mana ini cuma one time only gitu, tidak menjamin akan terjadi di setiap periode. So itu kronologi, kita juga kronologi jumlahnya gitu ya, kita juga perlu perhatikan.
kemudian juga setelah revenue ada peningkatan revenue atau tidak, ke bawah itu jadinya net profit ada peningkatan revenue, ada peningkatan net profit atau tidak dari periode sebelumnya, dan yang lebih penting lagi adalah EPS, yaitu earning per share, ya, laba per saham. Ada peningkatan laba per saham atau tidak? Nah, karena keuntungan yang real yang didapatkan setiap investor itu adalah berdasarkan berapa lembar saham yang dia punya, right? Nah, kemudian perusahaan juga bisa punya corporate action during the year gitu. Jadi bisa aja dia bikin right issue, artinya ada penambahan jumlah saham, yang mana artinya kalau penambahan net profit sedikit atau malah nggak ada sama sekali, tapi jumlah saham beredar makin banyak. Artinya kalau suatu kali dia bagi dividen atau dia laba per sahamnya itu dibagi ke semakin banyak orang, dibagi ke semakin banyak mulut. So that means our share berkurang dong per orangnya, ya kan? Nah, maka itu EPS yang paling penting. Adakah penambahan EPS atau tidak gitu. Tapi balik lagi ke esensinya, net profitnya bisa gede, oke, bagus, tapi gedenya dari mana? Apakah dari operational atau dari yang extraordinary income atau dari pos luar biasa? Itu juga perlu diteliti, oke? Nah, baiklah. Selanjutnya Ibu Nurmawati. Halo Ibu Nurmawati, I hope you're here. Bagaimana tips melakukan self reward namun dapat sekaligus investasi secara rutin atau konsisten? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali, harusnya kita jawab kemarin ya pada waktu acara Kartini itu. Self reward tapi juga investasi secara rutin atau konsisten. Oke, sekarang saya tanya, yang mana lebih penting? Self reward atau investasi secara konsisten? Dua-duanya penting ya, oke. Self reward itu buat kita punya kesehatan mental, sedangkan kalau rutin investasi atau konsisten itu buat kesehatan finansial kita gitu ya kan. Bagaimana kita bisa self reward kalau kita nggak punya dana yang mencukupi gitu. In a way sebenarnya konsisten konsisten investasi atau rutin itu menjamin self reward kita ke depannya, betul kan? Nah, jadi I believe kita setiap bulannya setelah kita menerima income kita atau gaji, sisihkan dulu pertama-tama untuk investasi rutin itu ya, misalkan let's say 10%. Nah, itu udah disisihkan dulu. Kemudian kalau saya misalnya nih ya, praktek pribadi saya adalah saya bagi ke beberapa account terpisah gitu untuk berbagai alokasi gitu. Misalkan ada rekening bank kalau kebaca. Oke, welcome back. Sorry, tadi sepertinya ada masalah internet. Oke, saya ulang. Jadi kita bagi pendapatan kita ke beberapa alokasi yang penting-penting ya. Seperti ada bagian untuk daily needs atau kebutuhan sehari-hari, kemudian juga ada untuk keperluan rumah tangga. Misalkan cicilan apartemen, cicilan mobil. Nah, kemudian ada pos satu lagi untuk kebutuhan traveling. Nah, jadi investasi kalau mau bisa dibikin tuh satu khusus lagi gitu. Satu alokasi khusus lagi. Nah, itu perlu ya. Jadi at the same time self reward juga perlu. Self reward buat saya, mungkin saya nggak suka terlalu belanja retail ke mall, tapi saya demennya traveling. Nah, maka saya bikin tuh account khusus traveling gitu. Jadi kita bagi-bagilah pendapatan kita udah dialokasiin, dan kemudian sisanya kita hitung gitu ya. Untuk sehari-hari saya tuh bisa menghabiskan berapa, saya boleh menghabiskan berapa gitu. Jadi misalkan budget per hari adalah 200.000, so kalau misalkan setiap harinya saya bisa berhemat kurang dari itu, maka at the end of the week mungkin dapatnya banyak. Nah, itu bisa dialokasikan juga ke kita punya self reward, atau ditabung ke pos mana yang kira-kira lagi butuh infus gitu ya, atau transfusi darah. Oke. Nah, jadi good thing Ibu, semoga praktek ini simple ya, tapi kita sering lupa loh, karena banyak yang bilang katanya ke gaji itu begitu terima kayaknya cuma asal lewat doang. Belum sampai akhir bulan gitu ya, atau baru gajinya 10 koma, artinya begitu tanggal 10 koma. Sekitarnya koma gitu, maksudnya udah ngap-ngapan.
Alokasi ini penting banget, jadi kita save ke bagian yang kita selamatkan dulu gitu loh, sebelum kita kelupaan untuk berinvestasi atau menabung di pos-pos yang penting. Ya, thank you Ibu. Nah, terus ada satu lagi pertanyaan kita kemarin. Agak panjang nggak apa-apa ya. Sekarang udah hampir jam 8.50, it's okay. Dari Mi Pet Shop. Kalau mau untung di saham, modalnya harus minimal 10 juta ya. Kalau naiknya cuma dikit kan habis untuk bayar pajak sekuritas sama materai. Kalau mau untung di saham Bapak, usahakan Bapak atau Ibu, sorry, usahakan buy low, sell high. Itu aja sih teorinya ya. Kalau mau untung di saham doesn't matter, kita harus modal minimal 10 atau berapa. Anyway, kalau ini tergantung motivasi juga kita sih ya, buka account saham. Aku rasa kalau yang masih sebatas mahasiswa gitu, yang belum punya penghasilan tetap sendiri, masih bergantung pada orang tua, kayaknya Henan Putirai bisa menerima pembukaan account dengan dana sesedikit-dikitnya 1 juta kayaknya masih bisa gitu ya. Ini kenapa? Karena kita mau membiasakan masyarakat untuk kenal dengan pasar modal, membiasakan trading, kemudian juga terbiasa trading dengan cara yang benar gitu. Kan kita bisa sediakan bimbingan dari sales kita yang rajin berkoordinasi, atau kita punya juga dukungan dari research team gitu. Ya, intinya adalah kalau pajak sekuritas sama materai, jadi ini relatif ya. Karena kan kalau pajak itu dikenakan pada ketika kita jual, fee jual. Nah, misalkan fee beli 0,2, fee jual itu biasanya 0,3. Nah, pajak finalnya sudah tergabung di fee jual tersebut, 0,1 itu levi-nya biasanya ya. Sama materai. Materai kayaknya enggak tiap hari ya. Enggak tiap bulan juga. I'm not sure about that. Kalau naiknya cuma dikit kan habis untuk bayar sekuritas. Oke. Jadi ini banyak relatifnya gitu. Naiknya cuma dikit dalam artian percentage atau nominal. Kalau nominal ya memang tergantung berapa banyak dana yang bisa kita investasikan di account trading tersebut gitu. Kalau kekuatan kita cuma 5 juta ya buat trading, sedangkan saya masih perlu income saya untuk dialokasikan ke tempat yang lain-lainnya, apa boleh buat gitu. Let's say ada kenaikan saham 10%, dari total portfolio 500.000 gitu. Nah, 500.000 ini buat Anda sedikit atau banyak gitu, atau cukup ya. Dan bisa naik 5% dalam sebulan itu suatu prestasi yang oke loh. Karena kalau kita bandingin dengan returnnya deposito, apalagi tabungan, itu kan 7%, 6% setahun ya, paling banyak ya deposito. Itu setahun loh. Kalau misalkan bisa 5% per bulan kita dalam trading, itu udah oke banget. Udah good job banget gitu loh. Nah, masalahnya adalah jadi kembali lagi apa yang tujuan kita, sebenarnya kita trading itu buat apa? Ya, apakah untuk cari side income? Kalau cari side income atau benar-benar kita itu trading for a living. Nah, jadi kita benar-benar makannya dari saham. Nah, kalau itu harus lebih besar lagi ya dong, karena practically gaji kita tuh dari hasil trading tersebut sebulan, ya kan? Misalkan sebulan kita butuh minimal 10 juta. Let's say 10 juta itu adalah berapa persen dari total dana investasi kita. Nah, kalau misalkan kita minta setiap bulan profit 5 juta di saham. Berapa? 10 juta. Profit 10 juta di saham. 10 juta itu sama dengan berapa persen dari total investasi kita? Let's say 10 juta sama dengan 10% dari total total dana kita 100 juta. 10, coba kamu pikir dulu. 10% trading di saham sebulan dapat profit konsisten, itu terlalu ambisius atau tidak? Itu mampu dicapai atau tidak gitu loh, masuk akal atau tidak? Nah,
ya, jadi kita harus menakar rasio risk and reward itu, ya. Jadi 10 juta, oke, kita butuh 10 juta tiap bulan, tapi harus disesuaikan juga sama total dana portfolionya gitu. Kalau 10 juta sama dengan 2% dari total dana portfolio kita, which is 2% berarti 200 juta ya. Ya, oke. Misalkan 10% sama dengan 2%. Wait. Ya, kalau misalkan 10 juta sama dengan 2% dari total portfolio kita, artinya return per bulan tuh 2%. Nah, mungkin itu lebih bisa diterima, lebih visible, lebih mudah dilakukan gitu. Ya, kembali lagi jadi kepada satu, kita punya kemampuan dana berapa, kemudian kita juga punya kebutuhan atau target per bulannya itu berapa, dan ketiga adalah berapa persen profit yang dirasakan mampu dicapai atau masuk akal untuk dilakukan gitu ya. So that's it yang sudah kita jawab pertanyaannya. Thank you untuk perhatiannya. I guess mudah-mudahan minggu ini bisa berakhir dengan masih tetap aman-aman aja, IHSG di atas 7150. Tapi kalaupun enggak juga ya I believe kita tahu apa yang harus dilakukan ya. Tren naik ini sejatinya masih intact ya, jadi kita tidak perlu terlalu takut akan jatuh juga, karena market kita dengan Amerika tuh sudah kayaknya udah nggak berjalan beriringan lagi gitu ya. Oke. Thank you untuk perhatiannya. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa saran dan komen. Kita juga butuh input supaya bisa buat ini lebih berguna buat kalian, supaya kita juga bisa deliver informasi yang lebih serak buat kalian gitu ya. Oke, thank you. Selamat memulai hari tradingnya. Happy weekend dan sampai ketemu minggu depan. Happy trading, semoga cuan selalu.